Halo semuanya, jadi hari ini ya mungkin ya sekarang itu di Indonesia dan di seluruh dunia itu lagi ya ada pandemi dan segala macam. Dan kalau di Korea sendiri itu udah dari awal tahun kemarin, jadi sekitar udah hampir 6 bulanan ini ya. 6 bulanan, jadi kayak ini awal Juni ya, akhir Mei di awal Juni itu. Kalau di Indonesia sendiri kita tahu case-nya itu makin naik ya sampai sekarang. Dan walaupun sudah mulai diperketat, tapi di Indonesia mulai agak dilonggarin lagi si PSBB-nya, dan bahkan pemerintah mewacanakan new normal di sana. Nah, di Korea sendiri yang udah lama seperti itu sebenarnya kasusnya itu terus menurun ya, sampai sekarang terus menurun. Walaupun jadi kayak kurva pertambahannya itu menurun dari hari ke hari, walaupun beberapa bulan terakhir juga, jadi mulai awal Mei sampai sekarang juga itu ada peningkatan lagi gitu. Jadi terutama kemarin itu ada peningkatan dari kasus klaster di Itaewon. Jadi di Itaewon itu klub-klub di sana itu menjadi salah satu klaster yang membuat pertambahan itu naik lagi. Jumlah yang bertambah itu naik lagi. Jadi naiknya lumayan drastis, sekitar di atas 20 orang per hari kemarin itu. Kemudian di Korea sendiri sekolah-sekolah itu udah mulai dibuka ya. Kemudian udah mulai dibuka, tapi di minggu kemarin ini itu kembali ditutup untuk wilayah Seoul dan sekitarnya. Jadi Seoul yang di ibu kotanya itu kembali ditutup karena ada kasus lagi anak sekolah yang terjangkit di sana. Kemudian yang baru-baru ini, baru 2-3 hari kemarin itu dari Kupang. Jadi di Kupang itu adalah e-commerce, salah satu e-commerce terbesar di Korea juga, yang punya gudang sendiri. Itu di gudangnya itu menjadi tempat menyebar. Jumlah yang sudah di positif itu cukup banyak, di atas 20 kasus ya. Di atas 20 kasus, tapi sampai sekarang detailnya seperti apa saya agak lupa itu kayak gimana. Nanti akan saya coba taruh linknya di description kayak gitu untuk berita-beritanya kayak gitu, karena saya sendiri detail angkanya itu udah lupa. Jadi kayak gitu. Nah, setelah berbulan-bulan kita menghadapi pandemi itu, di Korea itu kayak gimana sih dibandingkan kalau kayak di Indonesia? Gimana sih kehidupan sehari-hari, terutama ya kayak aku sekarang di dekat rumah itu kayak gimana, kemudian kayak beli belanja ini itu kayak gimana. Hari ini akan coba saya ajak teman-teman tuh jalan-jalan di sekitaran rumah sini dan sampai di kampus, karena kebetulan saya tinggal di belakang kampus saya sekarang. Jadi saya akan coba ajak jalan-jalan gimana, dan sampai juga nanti coba lihat di lapangan. Jadi di lapangan kampus itu biasanya banyak orang juga loh. Teman-teman itu banyak masyarakat yang datang ke lapangan kampus untuk jogging dan segala macam. Jadi mumpung ini masih sore, sekarang udah jam 6 walaupun masih terang, saya akan coba ajak teman-teman jalan-jalan kayak gimana. Yuk! Jadi ya, walaupun di sini kasusnya udah menurun segala macam, aku kalau keluar kemana-mana itu harus pakai masker, karena kalau nggak pakai masker bahaya juga ketularan. Bentar. Apakah ada? Nggak ada kotak surat, oke. Jadi di sekitaran tempatku ini itu lumayan sepi sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak yang aktivitas kayak gitu. Walaupun sempat kemarin di spring segala macam, pemerintah Korea itu sampai ngerusakin bunga-bunga yang ada loh ya. Jadi sengaja dirusakin kayak bunga-bunga yang tadi kayak gitu di taman, sengaja dirusakin untuk biar nggak ada orang-orang yang datang buat lihat kayak gitu. Nah, ini kayak gini sekitaran sini orang ya masih enak aja aktivitas kayak gitu. Di depan sana ada mata yang biasa aku kayak belanja kayak gitu ya. Jadi kayak ada mata kecil itu buat belanja. Itu tiap harinya ada orang yang datang juga pasti, tapi nggak padat ya, mungkin karena sekitaran sini nggak terlalu padat. Nanti kita coba lihat gimana sih kalau di dalam area kampus
ya. Dan kalau di Indonesia itu ekonomi menurun, di Korea pun ekonomi itu sangat menurun. Nanti saya akan coba bahas kayak gitu di sana, Korea gimana. Sebelum itu saya mau coba beli es krim dulu. Udah summer soalnya, agak hangat-hangat panas gitu. Yuk kita beli es krim. Gue paling suka si bunga pang. Jadi dalamnya itu ada kayak patnya gitu, ada kacang merahnya gitu, sama beli snack up lagi ya buat jalan-jalan. Jadi kayak di Mata atau di minimarket kayak gini ya, kayak gini nggak terlalu banyak orang, tapi semua kebutuhan pokok tuh ada. Kalau tadi di luar ada sayur-sayuran kayak gitu ya di luar. Kalau di dalamnya kayak gini. Ini Mata di Korea itu modelnya kayak gini, kebanyakan yang kecil-kecil. Karena gak punya snack, gue biasanya beli snack. Snack kedua, Oreo Red Velvet. Ini mungkin KW-KW-nya si Oreo Supreme yang kemarin tuh ya. Kan ada Supreme yang kemarin harganya 3 biji doang berapa? 100.000, 500.000, kecil, mahal ya kan. Ini aja lebih enak rasanya. Gak tahu kalau yang itu rasanya kayak gimana. Dan kita beli Kalpi. Yuk sekarang kita bayar. 봉투 필요하세요? 아니에요? 3,850원입니다. 포인트번 있으세요? 없어요. 감사합니다. Selesai bayar, kita sekarang ke kampus. Jadi jarak dari rumahku ke kampus itu sekitar 5 sampai 10 menit atau ya 10 menitan kali ya. Dekat banget di sini. Cuma kalau untuk ke lapangannya itu tuh lumayan rame. Jadi kalau kalian teman-teman lihat, ini orang keluar di jalan itu semuanya pakai masker. Bahkan di Korea itu awal-awal kemarin ketika masker itu langka, di Korea itu pemerintah Korea sampai membuat jatah. Jadi tiap orang itu hanya boleh beli masker di hari-hari yang ditentukan sesuai dengan tahun kelahirannya, kayak gitu. Bahkan sampai sekarang kayak gitu sih. Jadi kalau kayak cuma jeleknya itu kemarin kita sebagai foreigner itu nggak bisa kayak gitu. Sebagai foreigner nggak dapat jatah yang itu. Jadi kita dapat jatah masker dari KBRI dan segala macam. Tapi sekarang udah bisa sih untuk beli yang dari mana? Yang beli dari apotek-apotek kayak gitu. Oke, jadi ini udah masuk di dalam area kampus kayak gini dalamnya. Ini mungkin udah karena hari Minggu dan udah jam 6:30 malam juga. Ini gak terlalu banyak orang. Cuma aslinya ya tempat-tempat kayak gini, terutama di depan nanti itu suka dibuat piknik. Kayak itu ada yang di belakang, dia lagi main sama anjingnya gitu. Terus kalau di depan sana biasanya ada tempat orang piknik sih. Sering banget orang piknik itu di lapangan kampus. Nah, gimana kampus di Korea? Apa kita masuk juga? Kita nggak masuk sama sekali juga. Jadi kita itu belajarnya online juga, sama kayak di Indonesia. Lebih duluan kita belajar online. Terus sampai akhir semester kita itu belajar online juga. Bahkan kalau kayak aku, ini nggak tahu kalau departemen lain kayak aku itu kan harusnya sidang ya.
sidangnya via online atau enggak nanti itu masih belum jelas. Karena kalau di departemen lain itu udah sidangnya online. Nah, di depan ini ya nggak terlalu banyak orang sih hari ini kayaknya. Cuma dulu kemarin itu waktu spring tempat ini cukup banyak orang. Jadi tetap walaupun orang Korea itu kayak bilang kalau teman-teman di Indonesia mungkin mengiranya kita di Korea itu di lockdown ya. Kita nggak sama sekali di lockdown. Hanya ada ya kalau dibilang setiap hari itu physical distance kayak gitu semuanya. Jadi jadi kalau teman-teman di Indonesia mengiranya di Korea itu lockdown, di Korea itu nggak ada sama sekali lockdown. Bahkan ya kita itu bisa kemana aja dari awal pandemi ini terjadi di Korea ini santai aja, nggak terlalu gimana-gimana, hanya sekolah dan lain-lainnya itu aja yang ditutup. Jadi hanya tempat-tempat yang berpotensi membuat orang banyak berkumpul itu saja yang ditutup. Nah, gimana sekarang ini? Sekarang ini kayak gini, orang banyak yang piknik di lapangan kampus, ini kan, tuh. Jadi kita di sini walaupun ada coronavirus kita tetap masih bisa keluar, tapi dengan batasan kayak gitu. Kita harus pakai masker juga keluar, terus jangan kumpul banyak-banyak banget karena ya kayak gitu akan tetap bisa menularkan. Karena kayak kemarin ya, itu si tragedi Kupang itu ternyata setelah ditrace ada hubungannya juga sama Itaewon kayak gitu. Dan jadinya yang di Seoul dan sekitarnya akhirnya ditutup lagi, sekolah di pending lagi sekolahnya kayak gitu. Tapi kita yang di sini yang kayak di Gwangju, kayak tempatku di Gwangju ini nggak terlalu, agak lumayan 3 jam jauhnya dari Seoul, masih biasa aja. Ini orang olahraga tetap kayak di belakang nih, tapi ya pada pakai masker jalan-jalannya. Kalau enggak ya mereka buat kayak yang piknik itu jauh-jauhan antara satu dan lainnya, nyari tempat yang nggak ada orangnya gitu, kayak gitu sih. Ini lagi enak banget emang buat piknik. Dan kebetulan gue tadi beli es krim. Hari ini mau dimakan sambil kita ngoceh ya di lapangan. Oke, jadi saking sampai parnonya kadang-kadang kalau kemana-mana ini aku buka masker karena kiri kanan gak ada orang, main jauh. Jadi itu, tapi kemana-mana kayak tadi habis beli es krim segala macam itu bawa alkohol terus kemana-mana, tinggal disemprot aja buat ya jaga-jaga doang. Jadi kayak disemprotin ya, ini disemprotin terus diusap gitu ke semua tangan beberapa detik karena ya buat jaga-jaga aja sih. Terus ini sekalian review. Jadi hari ini tuh pembahasannya nggak cuma soal corona, kita bahas review es krim yang satu ini. Jadi es krim yang satu ini tuh ini ada tubnya di dalam. Jadi kayak ada apa? Kacang merahnya gitu. Jadi ada kacang merah dan bentuknya kayak ikan kalau kalian lihat. Ini bentuknya kayak ikan kayak gini, imut banget nggak sih? Ya kan, imut kan nih, kayak ikan kayak gini. Wow, imut aja. Nah, si es krim ini bagian luarnya kayak cone gitu, bentuknya kayak cone. Ini kayak cone. Terus dalamnya es krimnya kayak vanilla, ada si kacangnya. Yuk kita coba. Kalau teman-teman lihat, yang dalamnya itu krim vanilla. Kacangnya nggak kelihatan sih. Ntar gue gigit lagi. Oke. Ini kayak gini. Ini dalamnya ada kacang merahnya nih, dan bagian pinggir kayak 2 lapis gitu. Ini tuh enak banget sih kacang merahnya soalnya. Jadi kayak manis. Si vanilanya ini nggak terlalu manis, tapi yang bikin manis nih si kacang merah. Jadi si kacang merahnya ini kayak biasa kalau teman-teman pernah makan pat bingsu ya, ini pat
patnya ini kan ini. Patnya itu kan kacang merah kayak gini nih. Ini kayak gini. Nah. Enak banget tau. Jadi kalian kalau ke Korea summer es krim, aku rekomendasikan yang ini. Patut dicoba. Nah, sambil kita makan, sambil ngobrol, aku mau coba cerita gimana sih pemerintah Korea itu mengatasin corona di sini. Jadi dari awal Januari kemarin itu udah mulai ada ya kan. Terus yang mulai naik itu di Februari. Itu pun karena kasus dari gereja Sincheonji ya. Kalau kalian teman-teman pernah lihat itu, jadi ada salah satu ibu yang diduga jadi super spreadernya, itu salah satu yang menyebarkan paling banyak. Jadi beliau itu adalah salah satu jemaah dari gereja Sincheonji itu. Dan ketika beliau sakit, si pasien tadi sakit, dia masih tetap ke gereja, dan akhirnya gereja itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang kan ya. Dan disitulah menyebar segala macam. Itu pasti kalian sudah tahu semua. Nah, kemudian bagaimana si pemerintah Korea ngatasinnya? Jadi database dari seluruh jemaatnya tadi itu diminta, kemudian di tracing satu persatu. Nah, jadi hampir sebagian besar kasus di Korea itu sebenarnya adalah kasus yang terhubung sama gereja Sincheonji. Itu sebagian besar. Sampai ketika akhir April dan awal Mei itu sudah mulai menurun, dan bahkan sampai di bawah 2 digit pertambahannya tiap hari. Namun di awal bulan kemarin itu ada lagi. Jadi kasusnya selanjutnya ada di Itaewon, di tempat klub malam. Jadi ada salah satu pengunjungnya di situ, dia itu mengeluh sakit dan segala macam, kemudian dites, dan setelah dites dinyatakan positif, dan akhirnya semua klub di sana ditutup. Habis ditutup, kembali lagi di tracing. Jadi salah satu yang saya akuin hebat di Korea adalah bagaimana pemerintah itu men-trace. Jadi di Itaewon kemarin itu paling susah sebenarnya yang di Itaewon, karena banyak foreigner yang datang ke sana. Dan akhirnya pemerintah mengerahkan berdasarkan operator seluler juga. Jadi bekerja sama dengan operator seluler, dia tracing jaringan. Jadi akhirnya semua pengunjung di sana dengan operator seluler bekerja sama, di tracing siapa saja yang pernah berkunjung ke sana. Nah, itu kan sama kalau kayak di Indonesia, mungkin setiap nomor itu kan sudah terdaftar atas nama siapa kan ya, dan dia akan terkoneksi di mana itu ketahuan kan. Jadi berdasarkan itulah pemerintah Korea men-tracing, dan akhirnya juga walaupun susah akhirnya bisa di trace mereka ini. Dan juga foreigner yang di sana itu dimintain untuk ya bukan menyerahkan diri ya, dengan sukarela mengeteskan dirinya dan gratis. Jadi semua rahasianya dijamin, akan anonimitas. Jadi walaupun mereka datang, mereka nggak akan disebar siapa sih nih orang kayak gitu. Dan setelah itu kasus naik lagi kayak gitu kan, itu naik lagi. Dan sekarang pemerintah sudah mulai buka sekolah udah mulai masuk, kecuali universitas sepertinya belum ya. Sekolah udah mulai masuk, dan lagi-lagi ada kasus baru bertambah, dan itu masih ada hubungannya ternyata dengan kasus Itaewon. Dan akhirnya di sekolahan tadi itu ditutup kembali untuk daerah Seoul, karena daerah Seoul ini ternyata saking padatnya. Jadi penduduk Korea itu 50 juta orang ya, sekitar di atas 50%-nya itu bermukim di Seoul dan sekitarnya. Itulah kenapa jadi lebih padat lagi. Kemudian ada kasus dari Coupang. Coupang itu adalah salah satu website shopping terbesar di Korea, yang bahkan kalian bisa kalau belanja itu pesan hari ini, pesan saat ini juga masih terang, besok pagi sampai, kayak gitu. Nah, di warehouse mereka yang tertutup tadi, yang ya namanya warehouse ya, yang gak terlalu kayak gimana, itu menjadi sarang, menjadi tempat berinteraksinya orang-orang juga kan. Dan akhirnya di sanalah juga satu klaster terbentuk. Jadi setelah ditelusuri,
itu masih ada hubungannya dengan Itaewon Cluster juga. Dan sekarang si Kupang itu dari berita yang terakhir saya lihat itu berpotensi untuk dibukukan perdagangannya kayak gitu. Tapi nggak tahu, kalau saya salah saya mohon maaf, karena itu tadi masih sekedar rumor ya saya lihatnya. Jadi kayak si Kupang itu bakal dikenai denda juga untuk itu gitu. Karena sama seperti Shincheonji yang kemarin. Jadi ketua pimpinan gereja Shincheonji itu didakwa pidana. Jadi dia didakwa atas pembunuhan karena kasus ini terjadi kayak gitu. Dan akhirnya Shincheonji itu dibukukan dan tidak boleh beroperasi lagi sampai sekarang. Sampai saat ini tidak boleh beroperasi lagi. Bahkan sepertinya sudah sampai, saya nggak tahu di blacklistnya seperti apa, tapi dia sudah tidak boleh beroperasi kayak gitu. Nah kalau di Indonesia seperti apa ya, kita hukum di Indonesia masih agak susah gitu kan. Jadi kalau misalnya ada klaster baru terbentuk seperti itu susah dipidananya. Kemudian tracing tadi banyak, bahkan sampai ada orang asing yang dideportasi karena dia datang ke dalam negeri, ke Korea, kemudian tidak mematuhi bagaimana prosedurnya di Korea, akhirnya dideportasi. Kemudian untuk orang-orang Koreanya sendiri, saking mereka itu kadang-kadang mereka itu nakal juga, sama aja kayak Indonesia sebenarnya, nakal juga, disuruh karantina sendiri karena dari luar negeri, malah jalan-jalan. Akhirnya karena dipasangin, semua orang yang dari karantina itu dipasangin gelang tracking supaya bisa ketahuan. Kemudian karena di Korea itu CCTV itu ada di mana-mana ya, CCTV itu ada di mana-mana, jadinya ya bisa dipantau tanpa terlalu kayak gimana banget kayak gitu. Dan karena di Korea juga database itu jelas, jadi akan lebih mudah tracingnya kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sharing hari ini. Dan teman-teman, gimana sih kondisi di Korea saat ini ya, kayak gini nih teman-teman masih bisa lihat. Kalau kalian lihat di sana itu masih banyak orang yang ini nih, kayak di belakang sana tuh pada jalan-jalan ya kan, pada yang penting pakai masker semua tuh, pada pakai masker jalan kayak gitu. Nah aku di sini kita makan es krim aja ya, karena bosen juga kan ya di rumah. So terima kasih udah nonton. Kalau ada salah kata atau salah data yang kusebutkan tadi dan kalian punya data yang bener, tolong dikoreksi ya, karena kadang-kadang saya agak lupa juga nih kayak gimana datanya kayak tadi. So thank you udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya, dadah.